Putus-putus, Bu. Waktu ya. Oh iya Bu, ya ini baru kali ini Bu ikut IGI Bu. Oh, iya. Mudah-mudahan. Udah masuk Bu? Belum ya? Ya Pak, Pak Bambang. Pak Sugeng belum masuk ke sini ya? Pak Sugeng belum masuk Pak. Ini masih di sekolah Bu. Juga Di sekolah ya Bu juga Puji? Bu. Kebetulan Bandar Lampung itu zona merah Bu kami nih. Oh iya. Bapak Ibu sudah download tugasnya? Iya Pak, sampun. Sudah Pak, sudah. Sudah. Ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan Itu tugas? PowerPoint-nya itu sepertinya temanya bebas ya? Bebas. Maksudnya Bebas. tidak ditentukan ya? Bebas. Materinya Jadi, bebas. Materinya bebas. Biar Bapak Ibu ada bisa berkreasi. video itu menurut jenengan gimana? Kan suruh buat video. Loh iya, Maksudnya kan itu nanti, masa pandemi ini kan itu Bu, kita nggak bisa PowerPoint tuh dikasihkan ke anak, kira-kira anak ngerti nggak? Nggak kan? Nah, jadi diekspor ke video ya Pak? Iya, jadi kita apa istilahnya presentasi kita rekam di PowerPoint dan kita ekspor ke video nanti. Dan video itu nanti yang kita share ke anak-anak. Pak. oh Ya. semacam pakai KineMaster gitu ya mungkin? Oh enggak Bu. Ada fasilitas di PowerPoint. Hari ini nanti akan dijelaskan. Oh oke, ya. Nah, jadi Ya. supaya ada gambaran, monggo kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Tapi wajah kita maksudnya nerangkannya enggak harus dikelihatan kan ya, hanya mungkin menerangkan aja begitu ya kan ada tergantung audionya mungkin ya Pak. Tergantung kelengkapan aplikasi PowerPoint-nya Bapak Ibu. Audionya aja Bu Pak ya. Jadi kalau yang edisi terakhir itu Pak Bambang, ya. Saya ingin bertanya Pak. Iya silakan. Oh, yang dijelaskan di filenya materi ya Pak ya, itu ya. ada video, insert video. Kalau insert audio itu kan bisa langsung rekaman di PowerPoint. Kalau video itu kita berarti merekam sendiri dulu ya Pak? Oh, insert video atau itu, langsung? Insert video itu apabila kita punya konten berupa video, Bu. Nah, ya, maksudnya materi itu materi kemarin, coba di flashback ya, materi kemarin kan ada video latar ya. Iya, video yang dijadikan latar. Nah, itu termasuk memasukkan video ke PowerPoint. Untuk videonya ya, terima kasih Pak. Pak, saya juga mau tanya. Ya, silakan. Untuk videonya sendiri itu apakah harus guru mengajar atau misalkan materi gitu boleh? Jadi Ibu kan bikin presentasi gitu ya. Nah, yang namanya presentasi itu kan harus ada orang yang mempresentasikan, benar enggak? Iya Pak, benar. Benar ya. Nah, supaya itu nanti powerful, jadi alat presentasi yang PowerPoint tadi dipresentasikan oleh Bapak Ibu itu direkam di PowerPoint. Oh, jadi akan Pak, jadi diekspor. Jadi audionya itu kita kayak di PowerPoint itu ada tambah audio, kita ngomong gitu ya Pak, menjelaskan PowerPoint itu. Menjelaskan dan ada efek-efek pointer di sana. Oh iya iya Pak. Coret-coret. Pointer. Nah seperti itu. Termasuk coret-coret. Oh jadi seperti itu ada coret-coretnya. Iya, diantaranya coret-coret. Jadi Pak, Pak Bambang. Ya. Jadi intinya itu saat kita merekam itu seolah-olah kita itu menjelaskan tapi dengan suara kita gitu ya Pak? Iya, ya seakan-akan kita menjelaskan sehingga anak itu tidak kehilangan apa istilahnya sosok guru ketika melihat materi itu. Oh, iya ya Pak, ya ngerti saya Pak. Oke, makasih loh Pak masukannya Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kan membuat judul dan background judul, ya tugasnya itu kan ya syarat karya
memuat materi, memuat narasi audio atau video menggunakan record slideshow, kan gitu ya. Jadi Ya, untuk Pak. materinya bebas karena Bapak Ibu dari berbagai latar belakang satuan pendidikan dan mata pelajaran, kan gitu ya. Nah, Ya, Pak. supaya nanti hasilnya maksimal. Jadi apa yang Bapak Ibu kuasai, punya bayangan bikin apa. Lah, ketika Bapak Ibu ada kesulitan, sekaranglah waktunya untuk dibagikan permasalahan itu sehingga nanti semoga bisa terselesaikan gitu. Sehingga Bapak Ibu selesai ini nanti bisa menghasilkan karya presentasi yang menarik yang merupakan impian daripada Bapak Ibu itu, kan gitu ya. Pasti Bapak Ibu pengen punya media yang seperti ini gitu. Nah, jadi kita nanti sharing pengalaman di sana. Ya. Jadi ada banyak fasilitas PowerPoint yang kurang dieksplor oleh Bapak Ibu guru. Nah, semacam itu. Oke, Pak Bambang. Ya, halo. Silakan. Monggo Pak Sugeng udah masuk ya. Sampun. Oke. 47 peserta. Ya. Kita mulai dulu atau gimana Pak Bambang? Ya, baik, kita buka dulu Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu super yang ada di presentasi menarik kali ini adalah sesi kedua. Nah, pada sesi kedua ini adalah sesi terakhir kita, tatap muka maksudnya. Walaupun komunikasi di WA bisa kita lakukan, saya tadi pagi coba kok nggak ada yang itu ya, ngobrol chat di WA grup ya. Apakah memang sudah tidak ada masalah atau bagaimana gitu. Nah, pada sesi kedua ini selain kita nanti akan mendapatkan materi baru dari Pak Sugeng, bagaimana sih kita nanti melakukan record audio, record video di PowerPoint. Bapak Ibu tentunya sudah punya bayangan presentasi apa yang hendak Bapak Ibu buat gitu ya. Sekali lagi jangan membuat presentasi yang asal jadi, kalau bisa ya, kalau bisa. Kalau bisa yang membuat presentasi yang Bapak Ibu banget gitu. Ya. Oke, tidak membuang-buang waktu. Kita langsung aja Pak Sugeng. Permisi Pak Bambang. Pak Bambang permisi. Pak Bambang tadi bilang di WA kita komunikasi ya Pak ya. Kok sehari tidak ada yang chat. Kok saya dapati terus kan hanya admin ini yang dapat mengirim pesan Pak. Tadi pagi lihat kok hanya admin. Makanya kita nggak pernah bisa chat gitu. Oh gitu ya, sebentar. Nah ini ada miskomunikasi ternyata ya, sebentar. Pada diklat presentasi status saya admin tidak. Sebentar, kalau saya admin oke, saya buka ya. Iya Pak Bambang admin. Iya Pak Bambang. Oke, terima kasih. Kemarin karena kondisinya seperti itu. Oh iya. Iya Pak, benar. Nah ini makanya nggak bisa chat. Oke. Nanti oke. Terima kasih. Ternyata ada miss. Sekarang sudah bisa chat. Coba tolong dicek. Sudah ya? Iya, sampun. Ya Pak. Sudah ya. Oke. Ternyata itu Pak Sugeng. Jadi saya sempat bertanya-tanya. Memang nggak ada masalah tuh gimana gitu ya. Jadi bahkan kemarin ada salah satu peserta dari presentasi itu sempat berkeluh kesah nggak bisa melanjutkan gara-gara tidak punya laptop gitu ya. Jadi apakah tetap di presentasi ataupun tidak itu nanti kita carikan solusi. Sekali lagi Bapak Ibu, kita di sini adalah untuk saling isi ya, saling bantu ya, sehingga kita nanti bisa mengoptimalkan diri kita dan dengan sumber daya yang ada. Bukan kita harus memiliki semua fasilitas, enggak. Tetapi dengan fasilitas yang ada, mari kita optimalkan gitu ya. Oke, baik, tidak membuang waktu. Saya serahkan ke Pak Sugeng. Monggo Pak Sugeng, silakan. Oke, matur nuwun Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang sangat saya hormati Pak Bambang Hadi Prayitno selaku moderator Diklat pada hari ini. Yang sangat saya hormati, sangat saya banggakan Bapak Ibu peserta Diklat yang semoga saat ini masih tetap bersemangat untuk mengikuti Diklat sampai sukses membuat sebuah produk, mengirimkan hasil karya, dan sukses mendapatkan sertifikat. Harapannya seperti itu. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu, kalau saya malah berasumsi gini Bapak Ibu, karena kita memang belum mengirimkan tugas Diklat Pak Bambang, makanya peserta masih menunggu kita. Saya kira seperti itu. Ternyata kita kunci Pak Bambang. Oke, mohon maaf Bapak Ibu atas miskomunikasi ini. Tapi alhamdulillah memang tugas belum kita berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Tujuannya apa? Biar Bapak Ibu tidak terkonsentrasi pada pemenuhan tugas saja. Tetapi betul-betul kita belajar bersama, kita sharing bersama apa sih materi yang akan kita sampaikan melalui Diklat ini. Nah, setelah Diklat selesai, baru Bapak Ibu harapannya nanti bisa mempraktekkan apa yang kita pelajari bersama dalam membuat sebuah karya. Seperti yang kami tulis dalam tagihan. Putus suaranya. Aman, Halo Pak. Aman Bapak, suaranya terdengar aman kok. Berarti ada lancar Bapak, lancar. Oke, lanjut. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Memang kendala kita ketika mengadakan pertemuan Zoom seperti ini bisa jadi di saya yang bermasalah, bisa jadi di Bapak Ibu yang bermasalah. Yang paling utama bermasalah itu biasanya jaringan Bapak Ibu. Jadi ketika ada agak pedot, agak kurang lancar dan sebagainya, bersabar untuk menunggu, insya Allah beberapa saat kemudian akan lancar. Baik Bapak Ibu, kemarin tadi pagi saya sudah membagikan kembali modul Diklat yang sudah saya lengkapi sampai pada memproduk sebuah bahan ajar, kemudian mengekspor bahan ajar menjadi sebuah video. Nanti jika Bapak Ibu masih kesulitan ketika selesai mengikuti Diklat ini, Bapak Ibu bisa mempelajari modul yang sudah kami berikan. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan yang mulia ini, mari kita lanjutkan materi kita. Kalau kemarin kita sudah sampai pada bagaimana menambahkan gambar, bagaimana menambahkan video, dan sebagainya. Hari ini kita akan belajar yang pertama, bagaimana menambahkan audio, kemudian bagaimana menambahkan animasi, kemudian bagaimana merecord slide presentasi kita. Baik, langsung saja saya akan share screen. Baik. Sampun kelihatan ya Pak Bambang? Kelihatan Pak. Oke, terima kasih Pak. Bapak Ibu, ini yang kemarin kita pelajari. Kita kemarin belajar bagaimana memasukkan video menjadi background PowerPoint kita. Coba saya setel Pak Bambang, semoga hari ini udah nggak ngambek lagi. Ya, soalnya kemarin Bapak Ibu setelah pelatihan kita coba cek ada masalah apa, ternyata bisa gitu. Sekarang alhamdulillah bisa Pak Bambang. Iya, berarti ada apa kendala non teknis sih kemarin. Nah, jadinya seperti ini Bapak Ibu. Ini halaman materi yang sudah kita buat kemarin. Kemudian halaman video. Kita tunggu sebentar. Nah, ternyata jalan. Ini video online Bapak Ibu. Karena video online, pastikan ketika Bapak Ibu menggunakan fitur ini, Bapak Ibu harus terkoneksi dengan internet. Bapak Ibu, halaman inilah yang akan kita pelajari pada hari ini untuk langkah pertama.
Pak Bambang. Ya. Saya kok dengar ada yang bermusik ya. Oh, itu dari anak saya, Pak. Oh. Saya kira dari mana. Kok asik gitu Pak Bambang. Sudah Anda dengar tadi kan? Oke, santai. Baik, Pak Bambang dan Bapak Ibu sekalian, pertama yang ingin saya sampaikan pada kesempatan diklat hari ini adalah bagaimana memasukkan audio ke dalam slide presentasi kita. Nah, langkah pertama, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu siapkan materinya seperti ini. Ini kemarin seperti yang sudah kita pelajari bersama-sama, langkah pertama saya masukkan gambar. Oke, ini gambar Bapak Ibu, gambar berekstensi PNG yang tidak mempunyai latar belakang. Kemudian ini juga gambar. Kemudian saya memasukkan teks. Nah, ini teks. Saya masukkan sedemikian rupa seperti ini. Tidak kita bahas karena sudah selesai kita bahas. Yang kita bahas adalah bagaimana memasukkan audio ke dalam slide presentasi kita. Caranya, Bapak Ibu, kita ingat-ingat bahwa ketika Bapak Ibu ingin memasukkan sesuatu ke dalam PowerPoint, maka kata kuncinya adalah tab insert. Sekali lagi, insert. Ya, insert itu sama dengan memasukkan, menyisipkan. Nah, silakan klik tab insert, kemudian klik media. Nah, ini Bapak Ibu, oke, media, kemudian klik audio. Oke, media, audio. Kemudian di bawahnya ini audio on my PC. Karena kita akan mengambil audio dari dalam laptop kita atau komputer kita. Kemudian silakan dicari seperti ini Bapak Ibu. Saya menyimpannya kemarin di musik. Oke, musik seperti ini. Kemudian surat Al-Baqarah 183 yang saya pakai. Kalau Bapak Ibu pakai audio yang lain silakan. Kemudian klik insert. Nah, kemudian audio itu akan otomatis masuk setelah sini Bapak Ibu. Jadi di tengah-tengah biasanya. Silakan Bapak Ibu posisikan pada tempat yang Bapak Ibu inginkan, yang kira-kira bagus menurut Bapak Ibu. Bisa di pojok, pojok bawah, atau mana. Nah, saya coba arahkan di sini. Kalau sudah Bapak Ibu, jadinya seperti ini, klik lagi, seperti ini. Kemudian kita akan mengatur tampilannya. Bagaimana setelah Bapak Ibu klik, maka akan muncul tab baru di pojok kanan atas seperti ini. Ada tab playback. Silakan diklik playback. Kemudian kita lari ke tengah ini Bapak Ibu. Di sini ada pengaturan volume. Bapak Ibu tentukan volumenya seperti apa. Low kalau rendah, medium itu sedang, high tinggi. Kalau tanpa volume, tidak ada suaranya, klik mute. Nah, kita coba ke medium. Kemudian di sini ada start. Bagaimana audio ini dijalankan. Klik. Ada automatic, ada when on click. Kemudian ada in-click sequence. Kalau Bapak Ibu menginginkan ketika slide ini jalan, kemudian audio langsung juga berjalan, maka pilih otomatis. Tetapi jika Bapak Ibu menginginkan tunggu Bapak Ibu klik baru berjalan, maka pilih when click on. Saya biasanya suka yang otomatis. Kemudian yang di sini Bapak Ibu, di sini ada play across slide. Ini jika Bapak Ibu menginginkan agar audio ini berjalan pada semua slide yang ada. Satu audio akan berjalan pada semua slide yang ada. Kemudian loop until stop. Ini ketika audionya di-setel, dibuka atau dijalankan, ketika habis maka dia akan diulangi lagi. Kalau Bapak Ibu ingin satu kali jalan, satu kali pemutaran, maka hilangkan saja seperti ini. Kemudian yang ini hide during show, ini menu-menunya ini akan dihilangkan ketika kita slideshow-kan. Nah, seperti ini. Baik, saya kira sudah cukup Bapak Ibu seperti ini. Kemudian di sebelah kiri di sini Bapak Ibu ada trim audio. Apa sih gunanya trim audio ini? Saya klik di sini. Trim audio ini Bapak Ibu adalah memotong audio yang kita inginkan. Contohnya yang saya pakai dalam slide saya adalah Al-Baqarah 183. Tetapi audionya ini adalah Al-Baqarah 183 sampai 186. Nah, karena kelebihan beberapa ayat, maka saya potong. Caranya bagaimana? Caranya, start yang depan ini silakan diarahkan pada awal bacaan yang Bapak Ibu inginkan.
Kemudian yang stop silakan juga seperti itu, diarahkan saja, diseret, diarahkan sampai mana kira-kira. Nah, misalkan supaya ini. Nah, untuk mengecek silakan di play Bapak Ibu. Oke, kalau sudah oke, silakan langsung klik oke. Maka otomatis audio yang berjalan nantinya hanya audio yang kita pilih tadi. Sudah selesai Bapak Ibu. Ini cara memasukkan audio ke dalam slide presentasi kita. Baik audio seperti ini maupun audio musik sama cara memasukkannya. Sebagai contoh seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau di sekolah dasar biasanya kan kita suka mengajak anak-anak untuk bernyanyi bersama-sama. Nah, salah satu contohnya di pelajaran agama Islam itu ada nyanyian surat An-Nasr seperti ini. Nah, alangkah lebih indahnya jika kita masukkan lagu ke dalamnya, lagu karaoke misalkan. Sehingga ketika anak-anak kita sajikan lagu ini, kita bisa berkaraoke bersama. Insya Allah akan jauh lebih mengasihkan lagi. Nah, ketika di play, nanti jadinya seperti ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Caranya sama seperti ketika Bapak Ibu memasukkan audio ke dalam materi. Nggak ada tadi, Pak. Iya, Pak. Sound-nya nggak ada. Share screen-nya nggak diklik sound tadi. Oke, sebentar. Oh gitu. Nah, saya share lagi. Oh ya, oke Pak. Oke. Oke. Baik, Bapak Ibu. Ini contohnya, contoh dari slide presentasi yang sudah kita tambahkan audio musik ke dalamnya. Ketika kita play, kita slideshow kan, jadinya seperti ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini cara memasukkan audio ke dalam presentasi kita. Baik, video sudah, audio sudah, gambar, video, dan sebagainya sudah. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana memasukkan animasi ke dalam PowerPoint kita. Oke, bagaimana memasukkan animasi? Animasi itu jadinya seperti ini Bapak Ibu. Pada slide ini sudah saya gunakan yang pertama, ini menggunakan background berupa gambar bergerak dengan ekstensi GIF, Bapak Ibu. Kemudian ini adalah gambar berupa PNG, atau yang ini kemarin sudah kita hilangkan background-nya. Nah, ketika nanti kita selesai menambahkan animasi, insya Allah jadinya seperti ini. Salah satu contohnya. Oke. Jadi, gambar dan sebagainya kita susun, kita tata sedemikian rupa supaya dia keluar secara berurutan seperti ini. Itu adalah salah satu contoh penggunaan animasi di dalam PowerPoint. Bagaimana cara menambahkannya Bapak Ibu? Cara menambahkannya adalah pada tab yang atas ini silakan klik animation. Oke, yang ini silakan klik animation. Kemudian untuk mengetahui animasi apa saja yang ada di sini, silakan klik animation pane. Klik animation pane. Nah, seluruh animasi yang ada pada sebuah halaman atau slide presentasi PowerPoint akan ditampilkan di sini. Baik, ini saya hapus dulu Bapak Ibu. Saya remove. Yes, saya remove semuanya supaya hilang semuanya. Oke. Nah, ketika Bapak Ibu klik animation pane seperti ini, saya ulang animation pane, dan ternyata di halaman animation pane ini kosong seperti ini tandanya PowerPoint kita belum memiliki animasi apapun. Kita akan belajar Bapak Ibu. Yang pertama, bagaimana memasukkan animasi ke dalam gambar. Misalkan gambar ini yang ingin kita tampilkan pertama kali. Maka silakan klik di gambar yang ingin kita tambahkan animasi. Setelah itu, di atas Bapak Ibu,
akan muncul beberapa pilihan animasi seperti ini. Oke, yang paling banyak digunakan itu biasanya adalah animasi entrance atau masuk ini. Nah, silakan dipilih. Bapak Ibu suka animasi yang mana? Misalkan Bapak Ibu ingin memilih animasi fly in. Oke, kalau fly in jadinya seperti ini. Kita preview lagi. Nah, jadinya fly in seperti itu. Apakah arahnya fly in ini bisa kita rubah? Bisa, Bapak Ibu. Klik lagi gambarnya, kemudian ada effect option. Arahnya dari mana? Misalkan dari sebelah kiri. Oke, jadinya seperti itu. Baik, Bapak Ibu, kalau yang ini sudah, maka kita lanjutkan pada animasi yang lain. Misalkan sekarang kita ingin menambahkan animasi pada teks ini. Silakan klik teksnya, jangan diklik di tengah gini Bapak Ibu, tetapi klik rumah dari teksnya. Ya, yang ini, nah seperti ini. Kalau sudah terseleksi seperti ini, pilih yang mana yang ingin Bapak Ibu pakai. Misalkan kita kasih split seperti ini. Sama, arahnya bisa dirubah seperti ini Bapak Ibu. Oke, misalkan arahnya seperti itu. Baik, dua animasi sudah kita tambahkan. Sekarang ada yang ketinggalan tadi. Animasi ini kita jalankan seperti apa Bapak Ibu? Nah, bisa on click, tunggu Bapak Ibu klik, ataukah otomatis. Bagaimana cara pengaturannya? Silakan klik gambar yang ada animasinya ini. Kemudian di pojok kanan atas, ini ada start-nya. Oke, menu start, fitur start. Silakan dipilih Bapak Ibu. Bapak Ibu menginginkan gambar ini jalannya kapan. Paling gampang itu biar otomatis pilih with previous. Seperti ini. Ini juga animasi yang kita taruh di teks, kita pilih with previous. Berarti with previous itu ketika slide ini dijalankan, ini akan tampil langsung secara otomatis. Seperti itu Bapak. Nah, bagaimana jadinya? Kita preview. Nah, seperti itu. Dia akan jalan bersama. Baik. Kita sudah memiliki dua animasi, satu pada gambar, satu pada teks. Nah, bagaimana kalau kita ingin membuat sebuah animasi pada semua gambar yang teks yang ada pada halaman slide kita? Kalau kita kasih satu persatu bisa Bapak Ibu, tetapi memakan waktu yang sangat lama. Nah, untuk mempercepat pekerjaan, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur Animation Painter. Caranya bagaimana? Klik pada gambar seperti ini. Kemudian Bapak Ibu ke sini, ke tengah ini ada Animation Painter. Klik pada Animation Painter, kemudian seret kursornya ke bawah. Nah, ada tanda seperti kuas itu Bapak Ibu. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa animasi dari gambar ini siap kita kopikan ke gambar yang lain. Misalkan saya kopikan ke gambar ini. Klik. Zoom. Nah, seperti itu. Dia akan terkopi ke gambar selanjutnya. Saya animation painter lagi, saya ke sini. Klik. Nah, seperti itu Bapak Ibu jadinya. Nah, ini bisa Bapak Ibu rubah lagi arahnya, misalkan dirubah dari sebelah kanan, bisa seperti ini. Oke. Nah, jadinya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau teks kita kopikan dari sini. Teks, animation painter, teks. Nah, biar sama maksudnya animasinya. Kemudian yang bawah ini kita klik yang gambar atas, animation painter lagi, kita klik yang ini. Nah, kemudian gambar teks lagi, kita animation painter, teks yang ini. Kemudian yang gambar ini supaya sama misalnya dengan ini, kita animation painter lagi, teks yang ini. Arahnya kita rubah misalkan. Kita rubah dari sebelah kanan. Oke, kemudian teks lagi, kita animation painter, teks. Yang ini kita ambil dari sini Bapak Ibu, animation painter lagi. Oke, arahnya kita rubah dari sebelah kanan. Misalkan sebelah kiri. Oke. Kemudian yang ini, nah kita ambil yang ini Bapak Ibu, yang atas. Ini animation painter kembali. Oke. Animation painter. Nah, kita masukkan ke sini. Misalkan dari bawah arahnya. Nah, seperti itu. Baik. Kita coba presentasi kita. Nah, jadinya seperti ini. Bersamaan munculnya Bapak Ibu. Oke.
bagaimana caranya supaya ini muncul secara berurutan? Caranya gampang Bapak Ibu. Di sini kita fokus pada animation pin di sini. Nah, kenapa bersamaan munculnya? Karena animasinya start dan end-nya bersamaan seperti ini. Maka caranya untuk menampilkan mereka secara berurutan gampang. Yang ini animasinya start dan end-nya Bapak Ibu geser. 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 Hanya seperti ini Bapak Ibu. Oke, geser. Terus cara mudahnya hanya seperti ini. Oke, kita selesaikan sampai animasi terakhir. Nah, oke. Ini animasi terakhir. Kemudian kita preview. Baik. Nah, ini sudah berjalan. Oke, hanya seperti ini. Oke, kemudian ada tadi ternyata satu ketinggalan, kita pilih lagi. Ini jalan. Ternyata yang warna kuning panah ke bawah ini belum mendapatkan animasi Bapak Ibu. Baik. Nah, caranya bagaimana memasukkan animasi ini? Kita pilih lagi dari sini, animation painter, kita taruh di sini. Oke. Nah, perlu dicatat rekan-rekan, ketika dia terakhir kita kasih animation painter, maka dia munculnya terakhir. Oke, jadinya seperti ini, dia hilang. Nah, dia seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya ini sesuai dengan urutannya? Kita klik yang ini, Bapak Ibu. Ya, ini kan akan tampil sebelum tanda panah kuning. Berarti rectangle 7 ini. Oke, maka yang ini, tanda kuning ini, oke, dan ini dia tidak mengganggu, saya geser ke bawah. Baik, yang rectangle kuning, ya, ini adalah grafik 17. Sekali lagi, yang ini rectangle 7. Ketika kita klik Bapak Ibu, di sini yang berwarna agak kemerah-merahan ini, warna apa ini ya Pak Bambang? Orange ya Pak Bambang ya. Nah, ini adalah nama dari teks atau gambar kita. Nah, ketika kita klik yang kuning, ini gambarnya grafik 17. Yang grafik 17, kita klik, tarik ke atas Bapak Ibu, rectangle 7. Seperti ini. Nah, hanya tinggal tarik saja. Kemudian ini digeser sedikit. Seperti ini. Oke, sudah selesai. Kita coba di animation-nya. Oke. Animation, kita klik preview. Nah, dia jalan juga sesuai. Oke, sesuai. Nah, seperti itu. Hanya seperti itu rekan-rekan cara menambahkan animasi. Baik, ini animasi model pertama, yaitu animasi masuk atau emphasize. Bapak Ibu nanti bisa mencoba di rumah bagaimana kalau animasi emphasizing, kemudian exit dan motion pass. Emphasizing itu bergerak di tempat Bapak Ibu, exit itu kalau keluar, kalau motion pass itu adalah animasi bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Caranya hampir sama seperti ini, tinggal Bapak Ibu coba, Bapak Ibu explore dan dicoba di kesempatan masing-masing. Jadinya ketika kita selesaikan seperti ini. Baik, seperti ini rekan-rekan. Kalau Bapak Ibu ingin menambahkan pada area yang lain bisa, misalkan yang ini. Oke, kita coba. Yang tengah ini kita kasih bergerak di tempat. Misalkan yang bergerak di tempat itu yang mana ya? Oke. Color push misalkan, Bapak Ibu ingin color, maka dia warnanya yang berubah seperti itu. Kalau teter, nah dia bergerak-gerak seperti itu. Spin, coba kita coba spin. Nah, kalau spin ternyata dia bergerak di tempat berputar seperti itu, Bapak Ibu. Oke, kita lihat di animation pin-nya. Dari sini, coba kita tarik ke atas supaya dia berjalan terus. Kita klik preview-nya. Nah, jadinya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau sebuah animasi seperti ini, yang tengah ini, supaya dia berjalan terus-menerus tanpa henti? Caranya, Bapak Ibu, kita klik gambarnya, kemudian di sini, di sebelah kanan ini, di animation pane, Bapak Ibu ada lihat tanda panah kecil ke bawah.
silakan klik, kemudian klik timing. Oke, nah di sini timingnya Bapak Ibu tentukan kecepatannya berapa. Misalkan kecepatannya lambat, kiri, slow yang 3 second ini. Kemudian repeatnya apakah diulang atau tidak. Kalau ingin terus menerus maka repeat until end of slide yang dipilih. Kemudian klik OK. Maka dia akan berputar terus menerus seperti ini. Jadinya ketika kita play atau preview jadinya seperti ini. Nah, dia akan terus bergerak seperti ini. Baik, demikian cara memasukkan animasi. Silakan animasi yang lain untuk dicoba, Bapak Ibu. Saya yakin saya cukup menunjukkan satu cara ini. Bapak Ibu bisa mencobanya, mengujinya di rumah, dan sampai menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, semua materi dasar tentang PowerPoint sudah kami sampaikan. Maka selanjutnya, jika Bapak Ibu sudah merasa bahwa PowerPoint Bapak Ibu sudah lengkap, mulai dari halaman judul, kemudian materi sudah, kemudian Bapak Ibu butuh video juga sudah dimasukkan, Bapak butuh audio, dengan materi sudah masuk, dan sebagainya, maka langkah terakhir adalah kita akan belajar bagaimana merecord slideshow kita. Nah, ini yang tadi ditanyakan oleh beberapa teman, tadi saya dengarkan dan sudah dijawab oleh Pak Bambang. Bagaimana Bapak Ibu ketika kita ingin merecord atau merekam slideshow kita. Jadi nantinya rekan-rekan, saat PJJ seperti ini, kita kan tidak mungkin langsung berceramah di depan anak-anak. Nah, ketika Bapak Ibu ingin menjadikan slide ini menjadi lebih interaktif lagi, jadi Bapak Ibu bisa merekam suara ataupun video Bapak Ibu sekalian di sini. Caranya bagaimana? Caranya adalah klik di sini Bapak Ibu di slideshow. Oke, di slideshow ini. Kalau di sini sebelah kiri, from beginning, from current slide, dan sebagainya. Ini adalah ketika Bapak Ibu ingin presentasi secara langsung. Ada anak-anak, Bapak Ibu buka, kemudian langsung presentasi. Jadi misalkan from beginning. Nah, akan tampil PowerPoint kita mulai awal. Seperti ini. Bapak Ibu tinggal klik atau page down, dia akan jalan. Nah, ini secara langsung Bapak Ibu. Oke. Atau Bapak Ibu ingin melalui Zoom, nah caranya seperti ini Bapak Ibu. Baik, ini adalah presentasi secara langsung. Nah, bagaimana kalau Bapak Ibu ingin presentasi secara tidak langsung? Kita bisa menambahkan rekaman di sini, record slideshow. Seperti apa record slideshow itu? Saya sampaikan di sini Bapak Ibu. Caranya silakan pada slideshow klik record slideshow. Ada dua pilihan, dua fitur yang disediakan di sini. Record from current slide itu artinya adalah kita akan merecord atau merekam mulai dari halaman yang kita klik. Nah, karena saya klik di sini, dia mulai dari sini nanti. Kalau saya klik di sini, dia mulai dari sini. Yang kedua adalah record from beginning. Kalau Bapak Ibu ingin merekamnya dari awal. Nah, kita coba record from current slide. Bagaimana jadinya? Jadi seperti ini, Bapak Ibu. Record from current slide. Ini tampilan jika Bapak Ibu menggunakan Office 365 apps atau 365 for desktop. Ketika Bapak Ibu menggunakan Office 2019, 2013, mungkin tampilannya ada sedikit perbedaan. Saya yakin tidak akan jadi masalah, tinggal Bapak Ibu menyesuaikan tampilannya saja. Baik, kemudian di sini Bapak Ibu saya kenalkan. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan record ini, Bapak Ibu dikasih pilihan kalau di Office 365. Yang pertama, apakah Bapak Ibu ingin merecord suara? Pilihannya di sini. Ini record suara. Saya aktifkan, dia merecord suara. Kemudian di sebelah kanannya ini ada record video langsung. Apakah saya ingin menambahkan video ke sini? Kalau saya aktifkan, dia akan muncul videonya, Bapak Ibu. Nah, jadinya nanti seperti ini.
Oke, ternyata karena apa namanya kamera sedang digunakan oleh Zoom, di sini tidak bisa tampil Bapak Ibu. Tetapi intinya nanti di sini di sebelah pojok kiri, pojok kanan bawah itu nanti akan dimunculkan video dari Bapak Ibu sekalian. Pak Sugeng, mohon dimatikan aja kamera Zoom-nya, dimatikan dulu, habis itu baru dipakai. Bisa ya, saya coba Pak. Bentar, ini saya hentikan dulu Bapak Ibu. Di stop dulu Pak. Rekamannya di stop dulu. Stop. Yang ngadat. Oke. Nah, agak ngadat. Oh gitu. Oke, coba. Ada di atas Pak, di atas. Presentasi kamera ada di atas. Ini stop video ya Pak ya. Oke. Stop video. Nah, habis itu coba record lagi. Nanti kan kameranya bisa dipakai PowerPoint. Oke, siap. Kita coba Bapak Ibu. Baik, saya ulangi lagi. Kita masuk ke slideshow, kemudian record slideshow. Saya mencoba untuk record from current slide atau dari slide yang saya buka. Jadinya seperti ini. Di sini untuk mengaktifkan mikrofon, yang ini untuk mengaktifkan kamera. Saya coba. Nggak bisa ternyata Pak Bambang. Belum bisa Pak Bambang. Oke, jadi intinya seperti itu Bapak Ibu. Di tutorial sudah saya sampaikan gambarnya. Jika kita mengaktifkan kamera, maka di sini nantinya akan muncul gambar Bapak Ibu sekalian. Saya kurang paham apakah di Office 2013 atau 2010 ada fitur seperti itu Bapak Ibu. Lupa saya karena sudah lama tidak saya gunakan. Baik, selain fitur ini di sini Bapak Ibu ada fitur pen. Oke, silakan. Pen ini adalah untuk menulis, mencoret-coret, memberikan tanda pada halaman presentasi ketika Bapak Ibu berbicara. Salah satu contoh seperti ini. Oke. Ini pen. Nah, saya bisa coret seperti ini. Merubah warna sebelah sini, tinggal diklik saja. Klik warnanya, maka dia akan berubah. Seperti ini, Bapak Ibu. Ini adalah fitur pen. Kemudian kalau ingin dihapus, ini ada tanda eraser, menghapus. Silakan dihapus seperti ini. Baik, ini adalah fitur pen. Di sebelahnya fitur pen, ada fitur highlighter. Highlighter itu seperti stabilo, Bapak Ibu. Klik stabilonya, highlighternya. Kemudian rubah warna, kalau ingin merubah warna. Kemudian Bapak Ibu bisa menebali atau memberikan tanda pada teks, pada gambar atau apapun yang Bapak Ibu inginkan seperti ini. Ini adalah highlighter. Baik, dua ini yang bisa kita gunakan ketika kita menggunakan rekam layar ini. Kemudian di sini Bapak Ibu, ternyata ada juga di sini. Kalau klik kanan pada halaman layar, Bapak Ibu bisa menggunakan ini, laser pointer. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu biasanya wajib atau harus menggunakan alat bantu pointer, terus beli lagi, misalkan seperti itu. Maka Bapak Ibu gunakan ini aja, ini digital laser pointer. Ini bisa kita gunakan ketika Bapak Ibu presentasi untuk menunjukkan poin-poin mana yang sedang Bapak Ibu jelaskan. Ini pointer. Baik, kemudian di sini juga ada pen, pointer, kemudian ini sudah. Baik. Itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan ketika kita menggunakan record slideshow ini. Kemudian bagaimana untuk merecordnya? Cara merecordnya adalah klik record ini, Bapak Ibu. Oke, klik record. Klik record. Kemudian satu. Nah, silakan ketika slideshow-nya berjalan seperti ini, Bapak Ibu bisa menjelaskan apa yang ingin Bapak Ibu jelaskan di sini. Nah, misalkan seperti ini. Anak-anak, rumus jujur yang pertama adalah yakini bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua,
adalah, nah Bapak Ibu bisa gunakan pointer, misalkan di sini, pointer. Yang kedua adalah membiasakan diri agar selalu bersifat jujur. Yang kemudian yang ketiga, anak-anak harus bergaul dengan orang-orang yang solih, hindari pergaulan dengan anak-anak yang tidak solih. Yang keempat adalah rajin-rajinlah berdoa kepada Allah agar selalu memberikan kekuatan kepada kalian menjadi anak yang jujur. Nah, kalau Bapak Ibu sudah menjelaskan seperti itu, stop Bapak. Stop. Nah, ini error lagi. Mungkin karena konflik dengan Zoom atau apa. Nah, intinya di sini nantinya Bapak Ibu akan tersimpan audionya, rekamannya. Oke. Jalannya hanya seperti itu, Bapak Ibu. Oke, kalau error maka otomatis mau tidak mau harus kita ulangi lagi dari awal. Seperti itu. Tetapi ketika Bapak Ibu sukses memberikan atau merekam slideshow, maka otomatis audio akan muncul di sini, kemudian video akan muncul di sini. Coba kita lagi. Coba Bapak Ibu. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar bagaimana rumus jujur agar kita menjadi anak-anak yang jujur dan disayang oleh Allah. Oke, stop. Kita lihat. Nah, kayaknya sukses. Kita coba Bapak Ibu di replay. Ini untuk mengetahui apakah rekaman kita sudah berjalan atau tidak. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi apapun yang Bapak Ibu rekam, Bapak Ibu ucapkan, termasuk video apapun yang Bapak Ibu sampaikan di sini, semuanya akan terekam di dalam slideshow. Nah, bagaimana kalau Bapak Ibu ingin merekam halaman selanjutnya? Merekam halaman selanjutnya, Bapak Ibu bisa menggunakan next ini. Oke, next slide. Dia akan masuk ke halaman selanjutnya. Silakan di-record lagi. Bagaimana seumpama Bapak Ibu tidak ingin memberikan audio sama sekali di sini, hanya merecord supaya terekam sampai mana dia dijalankan. Cukup record. Record. Setelah record seperti ini, Bapak Ibu diam saja, karena misalnya ini video, sampai dia berjalan misalkan. Nah, setelah dia berjalan, seperti ini misalkan. Cukup. Nah, ketika Bapak Ibu selesaikan, kemudian klik stop. Nah, ini ada lagi. Nah, klik stop seperti ini, maka dia akan otomatis tersimpan. Ketika Bapak Ibu ekspor ini sebagai video, maka yang kita record itu aja yang akan terekspor sebagai video. Nah, begitu cara Bapak Ibu untuk menambahkan atau merekam dari slide presentasi kita ke dalam video. Nah, ketika selesai seperti ini, Bapak Ibu, sudah semua halaman jenengan record satu persatu, dan Bapak Ibu sudah merasa cukup dengan rekaman tersebut, maka selanjutnya kita akan mengekspor seluruh halaman ini menjadi sebuah video. Bagaimana caranya? Sangat gampang Bapak Ibu, silakan klik tombol file yang ini. Kemudian saya kenalkan sekalian fiturnya. Di bawah ini ada save as, ada print, ada share, ada export. Kita pelajari satu persatu. Save as ini Bapak Ibu. Ini jika Bapak Ibu ingin merubah dari file PowerPoint ke file apapun, ke file PDF bisa, ke Office Doc bisa, dan yang lain bisa di sini. Itu save as. Ada print. Jika Bapak Ibu ingin melakukan print out terhadap slide PowerPoint kita. Kemudian ada share. Jika Bapak Ibu ingin langsung membaginya. Share yang diizinkan melalui apa? Yang ini, share with people. Nah, seperti ini bisa. Melalui email bisa. Melalui iSpring Suite Project bisa. Presentasi online bisa.
Kemudian ekspor, ini akan kita pelajari dan merupakan salah satu tagihan dari diklat presentasi kita, yaitu share ke create video. Nah, ketika create video seperti ini Bapak Ibu di sini di paling atas diminta untuk memilih besar video yang ingin Bapak Ibu gunakan. Silakan dipilih seperti ini, ada standar 480, 720, 1080, kemudian Ultra HD, 4K. Nah, Bapak Ibu, semakin ke atas, ini ukuran file yang dihasilkan akan semakin bagus. Tampilannya semakin jernih, tetapi ukurannya semakin besar. Nah, karena nanti untuk penugasan akan Bapak Ibu share dan akan upload ke penyimpanan online supaya tidak memberatkan. Silakan Bapak Ibu pilih yang kecil saja. Oke. Pilih standar 480. Kalau Bapak Ibu ingin upload di YouTube, saya sarankan pakai ini minimal 720 atau yang bagus itu adalah 1080. Seperti ini. Tetapi kalau hanya untuk penugasan nanti silakan dipilih 480. Kemudian di bawahnya, apa saja yang akan kita ekspor ke dalam video? Yang pertama ada pilihan don't use recording timing and narration. Yang tadi kita merecord slideshow itu tidak akan terekam. Yang terekam hanya halaman slide-nya saja. Kalau kita pilih yang atas. Kalau kita pilih yang use record timing and narration yang ini, maka seluruh suara yang Bapak Ibu rekam tadi itu akan masuk ke dalam video. Nah, ketika ini sudah terpilih, tinggal Bapak Ibu create video. Kemudian silakan pilih tempatnya, Bapak Ibu ingin ditempatkan di mana hasil videonya. Saya misalkan pilih dokumen, kemudian diklat presentasi. Seperti ini. Kemudian Bapak Ibu silakan beri nama seperti ini, videonya apa, kalau sudah klik save. Oke, seperti ini. Some media. Ini ada peringatan Bapak Ibu. Some of the media in the presentation cannot be included in this video. Beberapa media dalam presentasi ini tidak bisa dimasukkan di dalam video. Do you want to continue with including the video, the media? Apakah kita akan melanjutkan tanpa media tersebut? Nah, kenapa muncul seperti ini? Karena ternyata video yang saya masukkan adalah video online dan itu tidak bisa langsung masuk ke dalam video yang kita produksi. Jadi kalau Bapak Ibu ingin video otomatis masuk, oke, saya lanjutkan. Jadi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin agar video itu bisa langsung masuk ke dalam video exporting kita, maka gunakan video dari PC. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik continue without video. Di bawah ini, rekan-rekan, ini ada notification bar. Ini tandanya bahwa presentasi kita sedang mengekspor ke video. Tunggu sampai selesai, ini menghilang. Itu tandanya bahwa video kita sudah selesai. Oke, seperti itu Bapak Ibu cara mengekspor mulai dari merecord slideshow sampai mengekspor menjadi sebuah video. Baik. Satu hal yang mungkin belum saya sampaikan tadi, mohon maaf ketinggalan. Di dalam slideshow ini, Bapak Ibu, tadi kita sudah belajar bagaimana merecord slideshow. Nah, bagaimana kalau Bapak Ibu tidak melalui record tetapi langsung, langsung berhadapan di depan kelas dan sebagainya. Di sini, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengklik from beginning, nah seperti ini. Bapak Ibu bisa menggunakan salah satu fitur yang mungkin selama ini jarang kita gunakan, yaitu show presenter view. Oke, caranya klik kanan pada halaman presentasi kita, show presenter view. Oke, jadinya seperti ini Bapak Ibu, presenter view itu. Di halaman utama ini, nah, ini adalah halaman yang disajikan ke audien kita, ke murid kita, dan sebagainya. Ketika Bapak Ibu sambungkan ke proyektor, mereka hanya bisa melihat ini. Yang ini contekan kita, yang sebelah kanan ini.
Ya, ini nggak kelihatan ke anak-anak, ke audiens. Ini contekan kita, sehingga Bapak Ibu bisa merencanakan, oh selesai ini saya mau pindah ke sini. Misalkan seperti itu. Di sini Bapak Ibu, ini adalah fitur-fitur tadi, pen, laser, ketika Bapak Ibu menjelaskan ke anak-anak, Bapak Ibu ingin menulis misalkan, nah yang di sini, oke, nah ini bisa ditulis seperti ini. Ini saya menulis pakai mouse Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memiliki laptop yang sentuh, itu akan jauh lebih bagus lagi untuk menulisnya. Baik. Saya ke presenter lagi. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Di sebelah kanan ini ada see all slide. Ini jika Bapak Ibu ingin menuju ke sebuah slide dengan sangat gampang. Jadi tiba-tiba Bapak Ibu ingin menjelaskan, ternyata slide-nya ada di depan tadi sudah atau ada di paling belakang. See all slide. Nah, muncul semua slide di sini. Bapak Ibu tinggal pilih. Ya, dari awal, anak-anak kita nyanyi dulu ya. Nah, tinggal pilih yang ini. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian saya lagi ke program center. Di sebelah sini Bapak Ibu, zoom into the slide. Jadi misalkan Bapak Ibu ingin membesarkan beberapa tulisan di sini supaya kelihatan oleh anak-anak, gunakan fitur ini, zoom in slide. Oke. Nah, Bapak Ibu pilih mana yang mau di zoom, misalkan yang ini. Pas sudah klik, nah dia akan membesar seperti ini. Bapak Ibu bisa menggeser-gesernya seperti ini. Nah, ini fitur zoom into slide. Kemudian di sebelah kanannya ini lagi ada black or unblack slideshow. Misalkan ketika Bapak Ibu presentasi, kemudian Bapak Ibu tidak ingin terganggu, ingin langsung face to face berbicara, kemudian halaman slide ini menghilang jadi hitam, misalkan tinggal klik ini. Nah, halaman kita akan menjadi hitam. Atau Bapak Ibu ingin membutuhkan sebuah halaman seperti ini, misalkan ingin menulis, ingin blackboard atau papan tulis hitam, ya kan? Gunakan ini juga. Sehingga Bapak Ibu tinggal di sini pakai pen. Nah, Bapak Ibu bisa menulis di sini. Nah, ini bisa digunakan. Nah, seperti itu. Highlight juga bisa digunakan di sini. Nah, seperti ini. Ini bisa kita gunakan ketika di sini. Kemudian, kalau ingin kembali ke slide, silakan diklik seperti ini, maka dia akan kembali ke slide. Kalau ingin kembali menjadi hitam seperti ini. Apakah bisa putih? Kita lihat, klik kanan, screen, ternyata ada white screen. Nah, jadi putih seperti ini, Bapak Ibu bisa menulis di sini. Nah, dan lagi misalkan, nah, kita menuliskan di sini. Kita punya papan tulis hitam secara digital. Bapak Ibu bisa menulis apapun di sini. Ini adalah fitur-fitur yang diberikan oleh PowerPoint kepada kita ketika kita menjadi presenter. Kemudian kita kembalikan lagi. Di sebelah kanan ini ada toggle subtitles. Apa itu toggle subtitle? Ketika Bapak Ibu klik ini, maka di sini bawahnya ini Bapak Ibu, ya di bawahnya ini akan muncul terjemah dari apa yang kita katakan. Ketika Bapak Ibu ngomong dalam bahasa Inggris, kita setting dia misalkan terjemah ke dalam bahasa Indonesia. Nah, bisa di sini. Ada subtitlenya seperti ada di YouTube itu bisa kita tampilkan di sini. Ini adalah beberapa fitur yang bisa Bapak Ibu coba, Bapak Ibu gunakan ketika Bapak Ibu presentasi secara langsung. Nah, ketika Bapak Ibu klik tanda menu, ada tanda 3.3 berupa menu ini, Bapak Ibu bisa ini memilih menu-menu yang lain yang jauh lebih lengkap dari beberapa shortcut menu yang ada di halaman presenter view. Baik, Bapak Ibu, saya kira itu yang bisa saya sampaikan.
kita sudah belajar bagaimana merecord slideshow, bagaimana slideshow secara langsung menggunakan presenter view seperti ini. Dan tadi kita sudah belajar bagaimana mengekspor ke dalam video pembelajaran. Nah, berkaitan dengan tugas, sekaligus saya sampaikan Bapak Ibu. Tugas yang dibebankan ke Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu diminta untuk membuat presentasi PowerPoint. Oke, pakai versi berapapun, bebas Bapak Ibu. Saya pakai 365, Bapak Ibu punya 2019 silakan dipakai, 2016 bisa, 2010 nggak masalah. Jadi silakan dipakai, sesuaikan saja. Minimal saya hanya meminta minimal 3 slide saja. Kalau Bapak Ibu buat 100 slide monggo, silakan. Minimal 3 slide. Berisi satu tadi berisi background dan judulnya seperti ini. Kemudian yang kedua ada materi seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menambahkan ada videonya, ada audio dan sebagainya, boleh Bapak Ibu, itu akan jauh lebih baik. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah lakukan perekaman slideshow ini, slideshow, kemudian record slideshow tadi. Bapak Ibu jelaskan isi materinya di situ. Boleh ada videonya ataupun hanya dengan suara. Kemudian terakhir silakan Bapak Ibu file kemudian ekspor ini, ekspor ke video. Nah, video yang Bapak Ibu hasilkan ketika menjelaskan materi itu, silakan Bapak Ibu upload ke penyimpanan online Bapak Ibu masing-masing. Kalau Bapak Ibu punya Office 365, silakan upload ke OneDrive. Kalau Bapak Ibu pakai Google Drive, silakan. Kalau Bapak Ibu punya YouTube, ingin diupload ke YouTube, monggo, kami persilakan. Nah, silakan nanti linknya Bapak Ibu, copy linknya, kemudian silakan kumpulkan ke form penugasan. Nah, waktu untuk mengumpulkan tugas, insya Allah karena tugas itu sertifikat akan diluncurkan pada tanggal 25, maka kami mohon dengan hormat tanggal 24 jam 12 siang seluruh penugasan sudah selesai. Dan jangan khawatir Bapak Ibu, setiap Bapak Ibu mengumpulkan tugas akan kami langsung review, akan kami langsung berikan penilaian, dan Bapak Ibu bisa melihat penilaian tersebut pada link yang sudah kami berikan. Nah, dan Bapak Ibu jangan khawatir juga jika Bapak Ibu ada kesulitan di dalam membuat, memproduce, kemudian mengupload dan sebagainya, jangan khawatir, silakan sampaikan keluhan Bapak Ibu di grup. Insya Allah saya dan Pak Bambang siap untuk membantu dan menyelesaikan kesulitan yang Bapak Ibu hadapi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Sebelum saya akhiri, perlu saya sampaikan bahwa apa yang kami sampaikan di sini adalah tingkat dasar Bapak Ibu, fitur-fitur dasar dari Microsoft PowerPoint 365 yang bisa digunakan pada Microsoft PowerPoint yang lainnya. Nah, PowerPoint ini adalah aplikasi yang luar biasa Bapak Ibu. Dengan mengetahui dasar-dasar ini, Bapak Ibu kemudian nanti bisa mengembangkan, membuat sebuah materi yang jauh lebih menarik lagi. Yang kita pelajari tingkat dasar, Bapak Ibu bisa meningkatkan kapasitas diri ke tingkat menengah sampai ke tingkat mahir dengan mengkombinasikan segala fitur yang ada, memanfaatkan segala kemampuan yang ada pada PowerPoint, sehingga menghasilkan sebuah karya yang luar biasa. Jadi selamat mencoba, selamat mengeksplor PowerPoint, dan selamat untuk mengupdate kapasitas diri masing-masing menuju ke tingkat yang setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sesi yang kedua ini. Mungkin setelah ini ada tanya jawab, sharing dan sebagainya, kami persilakan. Selanjutnya, monggo Pak Bambang, kami persilakan. Terima kasih Pak Sugeng. Begitu Pak Bapak Ibu. Pak Bambang, Yeah. bisa sedikit informasi. Ya. Untuk IC dan kuis sudah tutup ya. Terima kasih. Ya cepet ya. Pak Bagus. Nggak terasa Pak, ini kurang Pak. Oh masih kurang. Masih kurang. Sebetulnya jadwalnya sampai pukul berapa?
Pukul 3 Pak, cuman teman-teman kok ini untuk kuis sudah 60 orang yang sudah mengumpulkan tugas. Sampai pukul 3 toh, berarti kita ya, monggo silakan. Istilahnya kalau sampai pukul 3 berarti kita lakukan pelayanan sampai pukul 3. Oke, saya hanya info kok Pak Bambang. Ya, nah. Baik Bapak Ibu, saya keluar dulu. Masih ada waktu ya. Kalau kita dikasih waktu sampai pukul 3, masih ada waktu 38 menit lagi. Monggo silakan dikeluarkan unek-uneknya, idenya, bahkan untuk apa istilahnya, kalau silakan angkat tangan dulu ya, angkat tangan atau raise hand. Monggo silakan. Ada yang mau ditanyakan? Presensi saya, ada Bapak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Ibu. Selamat sore Bapak Sugeng. Perkenalkan nama saya Dia Sasmita Sari dari SDN Rangka 6. Oh, gitu. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas ilmunya. Di sini yang saya mau tanyakan, tadi kan itu ada fitur record ya, record slideshow. Di situ kan ada dua pilihan, G. Ada current page sama yang satunya ada from beginner. Ya. Nah, kalau misalkan nanti saya waktu recordnya itu pakai yang beginning, itu apakah recordnya bisa langsung sampai selesai? Kan tadi jenengan pakai yang current page itu kan masih pencet terus ya recordnya. Jadi ganti slide, pencet terus, ganti slide lagi, pencet lagi. Nah di situ kalau misalkan saya pakai yang beginning itu bisa record dari awal sampai akhir enggak, Pak? Betul Bu, sangat bisa. Jadi ketika Bapak Ibu pakai menu itu akan muncul dari awal, jenengan jelaskan halaman 1, ketika merasa cukup, klik page down atau next page, nanti masuk ke halaman 2, jenengan jelaskan lagi, selesai, masuk halaman 3, jelaskan lagi, sampai akhir. Nah, selesai. Oh, nggih. Jadi tanpa putus. Tanpa putus. Itu saja yang ingin saya sampaikan, Bapak, yang saya tanyakan maksudnya. Matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Bu Sri. Pak Supri mungkin? Monggo silakan. Tanya Pak, ini sedikit aja mungkin gini Pak. Ya silakan. Gini Pak, saya dari SMP. Oh gitu, terus itu Bapak jamin. Suaranya diperkeras Pak Supri. Halo? Pak Supri. Monggo Pak Supri. Iya, saya dari SMP Negeri 7 Pak. Monggo. Iya, mau nanyakan gini Pak. Untuk mengimpor itu Pak, rumus matematika, karena saya ngajar matematika, mohon maaf aja, misalnya menampilkan itu rumus fungsi kuadrat itu bagaimana, di mana ngambilnya Pak? Ada di insert Pak, kebetulan saya ada di insert. Sip. Mungkin bisa langsung praktekkan Pak Bambang, monggo. Nah ini sama-sama matematikanya ini Pak. Jadi Bapak Ibu ya, di menu PowerPoint itu ada insert equation, sudah ada Bapak. Bentar saya buka PowerPoint-nya dulu. Kalau PowerPoint saya Bapak masih edisi lama, enggak seperti Pak Sugeng yang up to date 365 gitu ya. Saya yang masih 2016 PowerPoint-nya. Coba Bapak Supriyono ya. Coba sekarang lagi buka PowerPoint enggak, Pak? Masih belum, Bapak. Oh, belum ya, sudah. Berarti saya yang sharing ya. Nah, nanti saya catatnya aja dulu, Pak. Takut kalau hilang kalau lepas nanti, Pak. Oh, gitu ya. Betul, Pak. Oke. Sudah kelihatan ya, Pak ya? Sampun, Pak. Sudah. Oke. Jadi kalau kita di sini mau ketik equation, klik insert aja, Pak. Insert, Pak. Nah, di sini ada equation. Kelihatan, Bapak? Oh iya. Klik equation. Nah, seperti ini.
Misalkan kita mau menuliskan apa misalkan? X pangkat 2 misalkan. Nah, sebentar. Kelihatannya saya nggak pas equation-nya nih. Ah, ini. Enggak, artinya kalau sudah menemukan tempatnya nanti saya taktiknya juga, Pak. Ini karena setiap ini kesulitan untuk nampilkan itu rumus-rumus itu, Pak. Oh gitu, Bapak. Nah, ini loh Bapak yang sudah masuk di equation X kuadrat itu tinggal X caping 2 dikasih spasi sudah X kuadrat, Bapak. Iya. Iya, makasih. Iya. Oke, sudah selesai ternyata. Terus. Oke, sama-sama. Monggo. Pak Supri, kalau misalkan ada kesulitan tentang konten matematik, bagaimana menampilkan konten matematik, bisa diskusi dengan saya, Pak. Saya dari SMA 7. Sama-sama 7 adik kakak, Pak, kita. Sama-sama matematika, Pak. Sama-sama matematika, Bapak. Jangan khawatir. Oke. Makasih. Oke. Monggo, Bapak Ibu yang lain. Sudah, Bapak Ibu, jangan malu-malu di sini. Kita di sini sama-sama belajar, sama-sama saling isi, gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir. Kayak gimana sih video yang menggunakan presentasi? Ini sedikit saya sharing Bapak Ibu ya. Ini presentasinya model sederhana Bapak Ibu. Sederhana, tapi dia direkam. Ya. Ini sudah di YouTube. Sebentar saya tampilkan. Saya coba sharing. YouTube. Oh, ini. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, ketika PJJ di sini, kami dari guru matematika amat sangat kesulitan jika hanya bercerita dan ngomong seperti itu, maka kita harus menggunakan coret-coret gitu ya. Nah, ini adalah video bukan karya saya, Bapak Ibu. Ini adalah video dari buatan istri saya. Ya, ini semua pakai PowerPoint, Bapak Ibu. Jadi pakai PowerPoint, dia ngerekamnya pakai Facetune. Tidak pakai record presentasi, nggak pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat ya? Nah, ini PowerPoint Bapak Ibu. Kalian semua. Ini sedikit gambaran aja. Sudah 2 kali. Saya percepat ya. Kita langsung dengan Bapak Ibu guru. Maka kita cukup adalah. Nah, saya percepat. Sama dengan ini 0 di sini. Nah, kemudian kita bisa oret-oret Bapak. Ini dengan pen tadi, fasilitas pen ketika presentasi. Maka 5-nya itu jadi begini. Nah, oke, antara 0 dengan 5, 5-nya selangkah titik. Oke, sehingga dari sini kita bisa tambahkan di sini Y adalah elemen bilangan real. Nah, dengan seperti ini, anak-anak nggak kehilangan figur oleh Bapak Ibu guru. Seperti melihat papan. Kita lihat yang B. Nah, seperti itu. Yang B itu ini. Jadi tujuannya kegiatan kita kali ini itu biar anak-anak nggak kehilangan figur seorang guru. Saya rasa cukup Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa kalau pengen bisa lihat sendiri. Ya, ini hanya untuk memancing apa ya? Bapak Ibu itu agar punya bayangan. Berarti saya nanti bisa menggunakan PowerPoint itu untuk apa aja sih gitu. Itu tadi enggak pakai animasi sama sekali Bapak Ibu. Istri saya enggak pakai animasi sama sekali. Hanya materinya disediakan di PowerPoint. Habis itu dia presentasi seperti layaknya dia presentasi di depan murid. Cuma direkam pakai Facetune. Apa kelebihannya Facetune? Facetune itu rekamannya ukurannya kecil Bapak Ibu. Itu rekam video paling kecil ya Pak Sugeng ya. Nah, itu ketika diupload ke YouTube sehingga cepat selesainya dan
lumayan bagus kan nggak perlu nampang. Kelemahannya Facetune adalah kita nggak bisa menampilkan video kita. Nah, itu aja. Ya, monggo Bapak Ibu jika ada pertanyaan, masih ada waktu, kita manfaatkan betul-betul Bapak Ibu sampai pukul 15 ya. Tapi kalau Bapak Ibu menghendaki selesai lebih awal ya enggak apa-apa. Kita sih oke-oke aja Pak Sugeng ya. Oke, betul. Monggo Bapak Ibu. Sadar Pak Bambang, ternyata Pak Bambang keluarga matematika ya. Iya. Istri saya guru matematika, sama-sama guru matematika SMA. Pak Sugeng. Iya, Bu. Saya mau tanya. Saya sudah mencoba menginsertkan video kok gagal terus, itu kenapa ya? Ada komentar apa, Ibu? Coba di print screen. Ya, caranya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mengalami kesulitan ketika ada gagalnya, tolong di print screen ya. Nah, di print screen lalu dikirimkan ke grup WA sehingga nanti saya atau Pak Sugeng bisa melakukan troubleshooting. Jadi bisa menyelesaikan permasalahannya itu kenapa gitu. Kalau bisa Bu, kalau bisa ya. Maaf Bapak, kan kemarin kita nggak bisa ngechat ya, hanya apa? Bisa ngelihat. Ya. Untuk saat ini, seandainya saya mengerjakan ada kesulitan, bisakah kami WA di grup gitu loh? Oh, bisa Bu, bisa Bu. Betul. Sekarang sudah bisa dah? Oh, sudah bisa. Sudah dibuka Bu, baru ketahuan ya. Gitu. Baru ketahuan hari ini, mohon maaf gitu. Iya, matur nuwun. Iya. Sami-sami Bunda. Yeah. Monggo yang lain. Sekali lagi Bapak Ibu jika ada kesulitan silakan di screenshot atau direkam video, habis itu dikirim ke chat room. Secepat mungkin kita nanti akan tanggapi. Gitu nggih Pak Sugeng nggih? Betul Pak, siap insyaallah. Monggo silakan. Bu Pujiyati. Ini satu kelompok. Monggo kalau ada yang mau disampaikan, mumpung Pak Sugeng ini juga PAI. Dari gelarnya ini sama ini. Ya Pak, saya ingin bertanya Pak, tentang tadi yang kan saya menggunakan kan Office 2010 ya Pak. Iya. Nah jelaskan fitur-fitur beda dengan yang disampaikan oleh Pak Sugeng tadi. Kayak pokoknya ya beberapa itu pokoknya tetap aja beda. Terus saya tadi penangkapan di awal itu saya pakai rekaman audio dijelaskan kan di PowerPoint-nya rekam audio ya Pak. Nah di situ kan tadi ada pilihan yang boleh hanya pointer saja digerakkan atau itu seandainya salah satu saya menggerakkan pointer itu bisa Pak. Monggo Pak Sugeng. Maksudnya salah satu gimana gitu, Pak? Enggak, maksudnya mungkin rekamannya itu, Bapak. Kan tadi itu kan Bapak kan menjelaskan ada yang rekaman saat menjelaskan itu kan sambil kita gerakkan pointer apa itu, Pak, yang untuk menunjukkan ini loh dalam penjelasan Pak. Betul. Dalam menjelaskan materi itu loh, Pak. Okay. Nah, kan jadi kan sesuai dengan apa yang kita omongkan, sesuai dengan menunjukkan ini loh misalnya seperti itu gitu kan, Pak ya? Betul. Nah, terus Pak, materi kan tadi berkenaan dengan Pak Sugeng juga kan PAI, Bapak PAI saya kan agama Buddha, kebetulan saya agama Buddha Pak ya. Oke, iya Bu. Nah, materinya kan bebas ya Pak, nggak sesuai bebas, dengan subjek yang kita ampuh gitu Pak. Bebas Bu, oke bebas. Bebas, lebih baik kalau istilahnya menunjang pembelajaran Bapak Ibu. Itu yang bagus. Itu yang bagus. Gitu ya, Pak? Jadi kalau Ibu misalkan guru agama Buddha ya Ibu bikin presentasi tentang
pelajaran agama Buddha. Itu seperti itu. Oh gitu. Nah ya yang saya tanyakan seperti itu sih Pak. Ya memang sih selama ini saya sudah membuat PowerPoint. Cuman kan masih yang standar Pak. Belum ada efek-efek segala macam sih. Kalau cuman untuk yang standar dikasih video dan audio itu sudah. Cuman kan untuk menggerakkan animasinya itu saya memang belum bisa Pak. Tapi sekarang sudah bisa Bu ya? Yes, Ya mencoba. sudah lumayan lah Pak. Nambahin background segala macam sudah nambah pengetahuan gitu istilahnya, update pengetahuan lah Pak. Boleh Bunda, silakan. Kalau mau membuat seperti arahan Pak Bambang, bagus, luar biasa itu. Tetapi mungkin Pak Bambang, beliaunya ingin membuat yang beda, mungkin kan silakan. Kan bebas Pak. Kan kita tadi dari awal sudah menjelaskan. Betul. Yang tahu karakteristik Bapak Ibu kan Bapak Ibu sendiri. Betul. Jangan sampai kita mencontoh orang lain. Nah, mungkin lagi bosan dengan pelajaran Pak Bambang, ingin berkreasi membuat yang lain, monggo. Asalkan tagihan pokoknya ada Bapak Ibu. Betul. Tagihan pokoknya ada. Itu aja Pak, sekali lagi Pak. Tadi kan beberapa kali sinyalnya kan nge-lag ya Pak ya. Itu bisa nggak rekotan dari VC kedua ini bisa dikirimkan linknya Pak? Iya Bu, nanti saya upload Bu. Saya kirim ya. Oke, makasih ya Pak. Ya. Sami-sami Bu Puji. Monggo Bapak Ibu, masih tersedia waktu? Masih 12 menit lagi. Kok 12 menit? Ya Pak Bambang, mungkin bisa saya sampaikan sedikit. Ini tentang iming-iming tadi dari Pak Bambang sampaikan merekam layar. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan, selain melakukan record slide seperti tadi, kemudian mengekspor ke video, Bapak Ibu bisa juga menggunakan aplikasi rekam layar yang lainnya. Dia menggunakan bantuan software atau aplikasi pihak ketiga itu juga diizinkan Bapak Ibu. Salah satunya tadi Pak Bambang mengatakan menggunakan Fastun. Fastun boleh. Jadi Fastunnya dihidupkan, kemudian Bapak Ibu rekam layar, Bapak Ibu jelaskan presentasinya, setelah itu terekam sudah. Nah, jadikan video bisa. Ada juga yang include ke dalam PowerPoint itu ada Camtasia Bapak Ibu. Itu juga bisa Bapak Ibu gunakan. Jadi intinya bebas. Yang penting tagihannya adalah Bapak Ibu membuat video presentasi yang sesuai dengan kriteria yang sudah kami sampaikan. Mungkin itu tambahannya Pak Bambang. Iya. Jadi gini Bapak Ibu pakai PowerPoint 2007 nggak ada masalah. Betul. Ya. Betul. Asalkan dia masih bisa digunakan untuk presentasi, itu bisa kita gunakan Bapak Ibu. Nah, adapun kelengkapan fasilitas memang berbeda antara 2007 dengan Office 365. Mohon izin Pak Sugeng. Monggo. Mohon maaf ini tugas akhir diklat. Nah yang ketiga memuat narasi audio atau video. Ini bisa salah satu atau bagaimana Pak? Pilih salah satu saja Bunda sesuai dengan kemampuan Ibu atau sesuai dengan fitur yang ada pada laptop Bapak Ibu masing-masing. Kalau Bapak Ibu Terima kasih, Pak. bisa menggunakan video, silakan tampilkan videonya seperti di pojok, Bapak Ibu menjelaskan, kemudian berbicara sampai akhir. Tetapi kalau tidak bisa, cukup audionya saja. Terima kasih Pak Sugeng. Sami-sami Bunda. Ini ada pertanyaan Pak Sugeng. Oke. Aplikasi apa Pak Bambang? Tolong tuliskan di sini. Kita hanya menggunakan PowerPoint Bapak Ibu, jadi tidak menggunakan aplikasi tambahan, gitu ya. Jadi coret-coret yang dilakukan istri saya itu pun hanya menggunakan PowerPoint biasa. Jadi saya istilahnya istri saya itu enggak pengen ribet, yang penting jadi dan anak-anaknya bisa ngikuti gitu. Enggak pengen terlalu banyak animasi seperti itu. Itu jadi ada orang itu enggak pengen banyak animasi ada kan gitu. Jadi ikuti karakteristik dari Bapak Ibu semua. Jadi jangan pengen menjadi orang lain tetapi itu enggak cocok dengan karakter kita. Nanti malah
membingungkan murid ya Pak Sugeng ya. Betul. Kelihatannya sudah tidak ada pertanyaan ini Pak Sugeng. Kelihatannya sudah siap untuk ditutup ini Pak Sugeng. Nah, kayaknya Bapak Ibu sudah ada pertanyaan ya. Sudah ditutup aja Pak Sugeng ya. Oke, Pak. Monggo kalau memang sudah selesai, kami silakan Pak. Mungkin saya mohon izin untuk menutup dulu Pak Bambang sebelum saya serahkan ke jenengan. Iya. Oke. Bapak Ibu, yang pertama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian selaku peserta diklat presentasi menarik pada kegiatan diklat serentak Hari Guru Nasional yang dilaksanakan oleh IGI Surabaya ini. Bapak Ibu luar biasa, semangatnya luar biasa, dan saya yakin presentasi ini adalah kebutuhan utama dari para guru. Maka kami mohon maaf jika selama diklat dengan Bapak Ibu sekalian, kami tidak bisa memberikan materi yang terlalu tinggi kepada Bapak Ibu sekalian. Terutama bagi Bapak Ibu yang sudah pada tingkat menengah dan mahir, kami mohon maaf, kami tidak bisa memberikan materi-materi pada tingkat menengah dan mahir. Kenapa? Kami harus menyesuaikan dengan keseluruhan peserta diklat yang kemarin juga ada mengatakan bahwa mulai dari tingkat dasar atau malah ada yang mulai dari nol. Oleh sebab itu, saya hanya bisa memberikan motivasi dan saran kepada Bapak Ibu sekalian, jangan mencukupkan diri hanya sampai pada melaksanakan atau mempraktekkan hasil diklat kita saja. Untuk PowerPoint bisa Bapak Ibu upgrade pengetahuan kita terus-menerus sampai pada tingkat mahir. Bahkan Bapak Ibu, kita bisa mengkreasikan dan juga bisa memadukan aplikasi-aplikasi yang lain ke dalam PowerPoint sehingga menghasilkan sebuah bahan ajar atau media ajar ataupun media presentasi yang luar biasa. Dan sebab itu mari Bapak Ibu terus belajar bersama-sama, kemudian sharing and growing together. Dan saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika mulai awal kegiatan sampai pada hari ini dan sampai akhir kegiatan nanti ada sesuatu yang tidak berkenan dan juga secara sengaja atau tidak menyakiti hati Bapak Ibu sekalian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita bisa lanjutkan kegiatan kita melalui grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sugeng, Pak Bambang. Baik Bapak Ibu, jika ada yang mau sharing, ya yang sudah mahir pun enggak boleh sharing, boleh, amat sangat boleh gitu ya. Jadi untuk forum kita yang forum besar seperti ini memang kita harus istilahnya memakai standar rata-rata gitu ya. Tetapi kalau Bapak Ibu pengen sharing tentang yang sudah Bapak Ibu buat, monggo silakan. Kita siap Bapak Ibu. Ya, tidak harus dalam forum diklat, dari forum-forum santai pun monggo ayo. Yang pasti yang menjadi syarat minimal itu yang harus Bapak Ibu capai untuk mendapatkan sertifikat tanggal 25 ya Pak. Betul. Jadi di sela-sela kesibukan Bapak Ibu mohon tagihan tugasnya diselesaikan ya. Bapak Ibu termasuk golongan orang yang luar biasa. Dari 4 diklat yang diselenggarakan serentak, kita yang paling terakhir belum selesai gitu ya. Oke. Baik, marilah Bapak Ibu kita tutup kegiatan terakhir kita ini untuk Vicon ya, tetapi di chatroom tetap berjalan gitu ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.